Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara menjelang siang. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Tema ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara, judulnya penonton atau pemain. Harapan Tuhan kita jadi pemain. Harapan Bapak dan Mam kita jadi pemain. Kemarin Rabu Mam menyampaikan tentang Hofni dan Pinehas. Bagaimana, saya lupa namanya, Eleazar ya Mam ya. Hofni dan Pinehas ini yang, bukan. Pokoknya saya lupa namanya, Bapak Saudara bisa mendengar. Siapa Mam? Yang rohnya berapi-api dan mengejar orang yang dimurkai Tuhan, lalu murka Tuhan surut. Nah itu Bapak Saudara. Jadi Mam menyampaikan tentang kepedulian, ya, apa yang di hatinya Tuhan, apa yang di pikirannya Tuhan, orang-orang pemain itu mengerjakannya. Pastor Niko menyampaikan tentang Daud, Bapak Ibu Saudara, di mana Daud ini nggak masuk hitungan di antara saudara-saudaranya, tidak masuk pelatihan tentara, tetapi di situ dipakai Tuhan. Bapak Ibu, salah satu persoalan yang terjadi di dunia ini, salah satu persoalan terbesar yang sedang terjadi di dunia ini itu tentang krisis identitas, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada orang-orang yang nggak tahu identitasnya. Ada laki-laki pengen jadi perempuan. Mereka pakai pakaian wanita, mereka berdandan seperti wanita. Ada wanita yang pengen jadi laki-laki. Kulit putih pengen jadi hitam, Bapak Ibu Saudara, berjemur. Yang hitam pengen jadi putih. Sampai disuntik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah kita kita tahu identitas kita di dalam Tuhan. Amin. Siapa kita di dalam Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan bagi kita di dalam Tuhan, masa depan kita seperti apa Bapak Ibu, mari kita hidup di sana. Karena terkadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa jadi pemain karena kita minder dengan diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengecilkan diri kita melihat diri kita mengandalkan diri kita. Tetapi bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya, dan melangkah Bapak Ibu Saudara, pasti dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 1. Kita lihat di ayat 18 dan 19. Ini identitasnya Yeremia Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan rancang dalam hidupnya, dan kita tahu di ayat awal-awalnya Yeremia berdalih Bapak Ibu Saudara, aku masih muda. Ya, kita baca dulu di ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan mengenal kita Bapak Ibu Saudara, amin. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan telah menetapkan hidup kita. Akan jadi seperti apa kita besok, bagaimana kita ke depan, Tuhan sudah menetapkan Bapak Ibu Saudara. Kalau yang menetapkan Tuhan, siapa yang bisa menggeser? Siapa yang bisa mengubah Bapak Ibu Saudara? Siapa yang bisa menggagalkan? Tuhan berfirman, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi bagi bangsa-bangsa. Tapi Yeremia berkata, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Seringkali kita minder Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mengecilkan hati kita, diri kita, padahal bukan kita yang akan melakukannya, tapi Tuhan. Amin. Bukan kita yang akan melakukan perkara besar, tapi Tuhan di dalam hidup kita, di gereja ini. Jadi mari kita buka pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Buka hati kita sadari siapa kita di dalam Tuhan. Jangan kita seperti orang dunia, mereka bingung dengan identitas mereka. Kita loncat di ayat 18 sampai 19. Ya, Yeremia berdalih Bapak Ibu Saudara. Ada alasan-alasan, ada minder, tidak percaya diri di situ, tetapi padahal yang Tuhan tetapkan besar, melebihi Yeremia.
Ayat 18, mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. Kalau musuh kita, tetangga kita masih aman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berperkara dengan saudara kita masih aman. Ini Tuhan menetapkan Yeremia musuhnya bukan orang sembarangan. Tapi di sini dikatakan melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Ayat 19, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan Bapak Ibu, mengalahkan engkau. Mereka bisa memerangi Yeremia, mereka bisa berbuat apapun bagi Yeremia, tapi firman Tuhan katakan tidak akan mengalahkan engkau. Iblis tidak bisa mengalahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup dalam ketetapan Tuhan, mereka boleh memerangi kita. Situasi boleh menghimpit kita, Bapak Ibu, tapi firman Tuhan katakan mereka tidak akan mengalahkan kita. Katakan bersama-sama, mereka tidak akan mengalahkanku. Amin. Siapa yang percaya firman Tuhan, ya dan amin. Mari imani ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi seperti ini, biarlah firman Tuhan jadi kekuatan. Mereka tidak akan mengalahkanku. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman siapa, Bapak Ibu? Firman Tuhan. Ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan penatua, Bapak Ibu Saudara. Mungkin anggota-anggota sel, kalau ada penatuannya menyampaikan sesuatu, itu lagi. Atau mungkin Bapak atau Mam atau saya, Pastor Niko, Pastor Irin, itu lagi. Tapi ini bukan manusia yang berfirman, Bapak Ibu, tapi Tuhan yang berfirman. Mereka boleh memerangi kita, tapi mereka tidak akan mengalahkan kita. Kita pasti berkemenangan. Ya, saya ketika baca ini, Bapak Ibu, ini saya baca ulang-ulang supaya jadi rema dalam hidup saya. Karena sesungguhnya ini ketetapan Tuhan dalam Yeremia, dan ketetapan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mari jangan mengerdilkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita masih muda, ya, yang youth, Bapak Ibu Saudara mungkin punya banyak dalih, ada banyak alasan, tetapi Tuhan kalau punya ketetapan itu pasti jadi. Ketetapannya besar, Bapak Ibu Saudara. Yeremia yang kecil ini dipakai untuk melawan raja-raja, dipakai untuk melawan bahkan seluruh rakyat. Siapa Yeremia, Bapak Ibu Saudara? Dengan kekuatan apa Yeremia bisa menang satu orang melawan banyaknya seperti itu? Jadi saya merenungkan, kita harus belajar teguh, Bapak Ibu Saudara. Karena yang dihadapi Yeremia pun membuat Yeremia gemetar, membuat Yeremia sampai mengeluh di situ. Tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Mari kita teguh, Bapak Ibu Saudara, pegang firman Tuhan. Setiap kali kita gentar atau setiap kali kita lemas, Bapak Ibu Saudara, kita katakan, aku ini pahlawan. Karena firman Tuhan katakan, biarlah orang yang tak berdaya berkata apa, Bapak Ibu? Aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan, Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan suara keras, aku pahlawannya Tuhan. Aku alatnya Tuhan. Tuhan akan pakai aku luar biasa. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih apa yang Tuhan sukai, bukan apa yang kita sukai, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi, di dalam hidup ini kita harus memilih apa yang Tuhan sukai, bukan apa yang kita sukai. Karena apa yang Tuhan sukai, terkadang kita tidak sukai. Apa yang Tuhan kehendaki, terkadang kita enggak kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tapi kita terkadang enggak mau, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus memilih apa yang Tuhan mau. Karena itu menuju kepada kehidupan. Itu bisa membuat kita memuliakan namanya. Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19.
Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja apa Bapak Saudara kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ini bukan hanya mati secara jasmaninya Petrus, Bapak Saudara, tetapi matinya kehendaknya Petrus di dalam Tuhan, egonya Petrus di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kemaunya Petrus di dalam Tuhan. Nanti kita akan melihat ada hal yang Petrus ini nggak mau, nggak suka, nggak kehendaki, tapi Tuhan tetap menghendaki itu, Bapak Saudara. Dan Petrus mau nggak mau harus ikut ke sana. Saya suka dengan kata dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Tadi kita nyanyikan pujian, ku mau memuliakan namamu. Kalau kita memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita belajar memilih apa yang Tuhan sukai, memilih apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu, bukan apa yang kita kehendaki. Amin. Tapi itu membawa kepada perkara-perkara kehidupan. Kita lihat kisah pasal 10, kisah para rasul pasal 10. Kisah para rasul pasal 10. Mulai ayat 1, judulnya Petrus dan Cornelius. Cornelius ini dipandang Petrus haram, bukan Petrus yang memandang, tapi penglihatan dari surga ini menyatakan Petrus haram, menyatakan ini binatang-binatang haram. Dan Petrus gak mau melakukan itu, Bapak Saudara. Tapi kita lihat siapa Cornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi yang disebut Petrus ini karena adat istiadat, karena kehidupannya, Bapak Saudara, membuat Petrus gak mau menjangkau daerah Samaria, daerah luar Israel. Itu membentuk hatinya, pikirannya, jiwanya, Bapak Ibu, sehingga ketika Tuhan menghendaki Petrus untuk melayani Cornelius, di situ ada perdebatan antara Petrus dengan Tuhan. Tetapi seperti tadi di kitab Yohanes, Petrus tidak bisa lagi melakukan kehendaknya, apa yang dia mau, apa yang dia sukai, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau jadi pemain, Bapak Ibu, dan kita mau sampai ke destiny Tuhan, mari kita belajar menyukai apa yang Tuhan sukai, suka dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Karena kalau kita melakukan apa yang kita sukai, kita nggak akan bisa memuliakan nama Tuhan. Kita nggak akan bisa sampai pada destiny Tuhan. Kalau seandainya Petrus hanya melakukan apa yang dia kehendaki, melakukan apa yang dia sukai, Bapak Ibu, dia nggak akan memuliakan Tuhan. Cornelius, dan di sini ditulis ada orang banyak yang dilawat Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ada orang banyak yang terima Roh Kudus karena pelayanan Petrus. Karena Petrus tadi menyalipkan kehendaknya, apa yang dia sukai, Bapak Ibu. Amin. Buat youth, mari salipkan apa yang kita sukai, yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang Tuhan sukai kepada youth, kepada kita, itu membawa kepada kehidupan. Jangan berdebat dengan Tuhan, jangan berargumen dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan berkelahi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan pasti rancangannya indah, rancangannya besar, Bapak Ibu. Amin. Ini kalau berbicara tentang kebenaran ngos-ngosan, Bapak Saudara. Ini saya berbicara berkat saja lah, biar semangat. Karena kalau Pastor Niko di sini ya pernah menyampaikan kalau berbicara berkat, aminnya semangat. Tapi kalau masuk ke kehendak Tuhan yang Tuhan sukai, aminnya lemes, Bapak Saudara. Amin, Bapak Ibu. Karena di situ membawa hal-hal yang luar biasa. Mari Bapak-bapak, kita mulai belajar melakukan apa yang Tuhan sukai, bukan kita sukai. Ibu-ibu juga sama, mari belajar melakukan apa yang Tuhan sukai. Karena kita ini suka banyak hal, Bapak Ibu. Betul, Bapak Saudara? Makan saja kita pengennya macam-macam. Apalagi orang Jawa, lidahnya ini lidah kuliner, Bapak Saudara. Kalau tamasya keluar kota atau jalan-jalan, pengennya nyoba semua makanan, Bapak Saudara.
Kalau kondangan saja pengennya ngicipi semua Bapak Saudara. Dari bakso, soto, zupa-zup, sekarang ada daging banyak Bapak Saudara. Lidah orang Jawa itu sukanya banyak hal, ini lidah. Hati juga sama, hatinya pengen banyak hal Bapak Saudara. Kepengenannya nggak habis-habis. Tetapi mari kita kerucutkan keinginan kita pada keinginan Tuhan. Karena salah satu masalah terbesar adalah orang itu punya banyak keinginan. Dan masalahnya adalah keinginan itu terkadang nggak sesuai dengan keinginannya Tuhan Bapak Ibu. Sehingga mau doa model apapun, berpuasa model apapun, nggak akan terwujud Bapak Ibu Saudara. Karena bertolak belakang dengan keinginannya Tuhan. Maka daripada itu, ya mari kita salibkan diri kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Kita perlu belajar di situ Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita katakan, Tuhan, berikan kepadaku bukan apa yang kau kehendaki, tapi berikan kepadaku apa yang kau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus terjadi dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Karena apa yang kita kehendaki itu terkadang menjerumuskan. Adam dan Hawa diberi pilihan kepada Tuhan, tapi pilihannya itu malah menjerumuskan dia. Ya seandainya Tuhan itu diktator Bapak Saudara, seperti presiden atau perdana menteri Jerman dulu Nazi, ya diktator Bapak Saudara. Kalau A, kalau enggak A kamu mati, kalau enggak A kamu dibunuh, atau seperti Kim Jong Un Bapak Saudara. Ngantuk-ngantuk saja ketika rapat dihukum mati. Indonesia perlu dipimpin dengan orang-orang seperti itu supaya koruptor ini habis di Indonesia. Kalau saya banyak yang kompromi Bu Maria. Bu Maria saja ini sepertinya. Kalau seandainya Tuhan diktator Bapak Ibu, kita nggak akan di dunia ini. Kita masih di surga di Taman Eden Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan kasih pilihan ke Adam dan Hawa, Hawa dan Adam ini pakai pilihan itu untuk memilih pilihannya sendiri. Sehingga terhasut oleh iblis, makan buah pengetahuan, dan hidupnya jadi merana Bapak Saudara. Kita keturunannya ikut menanggungnya. Tapi Kristus mati bagi kita. Kita yang harusnya binasa, kita hidup Bapak Saudara. Amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita pakai pilihan-pilihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk memilih pilihannya Tuhan. Abraham dan Lot tadinya dalam perjalanan yang sama. Tapi karena mereka bertengkar, Abraham berpisah, Lot berpisah. Ending mereka berbeda Bapak Ibu Saudara. Abraham happy ending. Alkitab menulis dia pokoknya diberkati Tuhan. Tapi Lot ending hidupnya dia mengalami kerugian. Meskipun diselamatkan Tuhan, tapi dia mengalami kerugian. Dia harus keluar dari Sodom dan Gomora, istrinya jadi tiang garam, anak-anaknya nggak karuan. Alkitab mencatat seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam awal mula itu pertengkaran, Lot memilih baginya Bapak Ibu Saudara. Lembah Yordan kalau nggak salah, itu dekat Sodom dan Gomora, seperti taman Tuhan. Jadi Lot memilih baginya kehidupannya sendiri. Tetapi berbeda dengan Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham, lihatlah sekelilingmu, negeri yang akan aku berikan kepadamu. Jadi Tuhan memilihkan hidup bagi Abraham Bapak Ibu Saudara. Hidup kita lebih baik, Tuhan yang memilihkan hidup bagi setiap kita. Itu aman Bapak Ibu Saudara. Itu damai sejahtera. Kita berperang pasti kita menang di situ. Amin. Jangan kita memilih jalan hidup kita sendiri. Yud, jangan memilih jalan hidupmu sendiri. Pilih apa yang Tuhan pilih. Untuk mencari pasangan hidup, pilih yang Tuhan pilih. Ada yang bertanya, pernah ada seminar, jodoh itu pilihan atau kehendak Tuhan? Ya dua-duanya, karena yang pertama kehendak, kita harus memilih itu karena Tuhan gak akan memaksa. Yang kedua, itu yang pertama pilihan Tuhan, yang kedua kita memilih itu. Tapi kalau satu saja, itu pilihan kita saja bukan pilihan Tuhan, bahaya Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang umurnya masih panjang ya, di sini nggak ada yang pengen cepat meninggal kan, amin. Bapak Ibu Saudara pengen umur panjang, amin. Mam saja semangat sampai 80 tahun. Mam umurnya sekarang mendekati 60 ya. Udah lebih. Nggak kelihatan, Mam. Kita pengen panjang umur, Bapak Saudara. Sehat, kuat, melayani Tuhan, amin.
melihat anak-anak cucu-cucu diberkati, dipakai Tuhan. Amin. Bu Ari pengen melihat cucunya Jesa. Jadi umur berapa itu? Mari kita memilih kehidupan yang Tuhan pilihkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita baca di ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Tuhan tahu nama kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu ini namanya Kornelius. Tuhan tahu ini namanya Bagas, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah menetapkan kehidupan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan di ayat 4 dikatakan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Mam kemarin Rabu menyampaikan orang-orang yang berusaha untuk Tuhan itu akan diingat oleh Tuhan. Kornelius, saya suka dengan kalimat semua. Ini dikatakan, ada apa Tuhan? Jawab malaikat ini, itu semua doamu. Jadi enggak ada yang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan, semua pelayananmu, semua pelayanan kita itu naik di hadirat Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita tulus, kita segenap hati, Bapak Ibu, kita di situ berjuang, Bapak Ibu, semua pelayanan kita itu naik ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan katakan, naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan mengingat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena kita, anak keturunan kita diingat Tuhan. Itulah sebabnya, mari kita semangat, Bapak Ibu. Dan mari kita enggak perlu koar-koar, Bapak Ibu Saudara. Koar-koar itu apa ya? Bengok-bengok, Bapak Ibu Saudara. Pengen menunjukkan diri kita ini siapa. Nih loh aku pelayanan, nih loh persembahanku banyak. Nih loh, karena Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Kornelius Tuhan tahu, Bapak Ibu. Saya suka quotes berkata seperti ini. Deep river flow in majestic silence. Sungai yang dalam mengalir dengan arus yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Dan itu enggak berisik, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita coba lihat kali di pedurungan yang cetek, berisik, Bapak Ibu Saudara. Kemerucuk, Bapak Ibu Saudara. Tong kosong nyaring bunyinya. Tapi sungai yang dalam, Bapak Ibu, enggak bersuara. Tetapi arusnya kuat, Bapak Ibu. Bahkan di Swiss ada sungai yang sempat memakan korban, anak dari mantan gubernur Jawa Barat ya. Itu kan renang di sungai yang begitu dalam sampai mengenterkannya. Nah, bahasanya menghanyutkannya. Maaf Bapak Ibu Saudara. Menghanyutkannya. Jadi sungai yang dalam ini mengalir dengan arus yang kuat, Bapak Ibu. Orang yang berisi ini enggak berisik, Bapak Ibu Saudara. Orang yang berisi enggak koar-koar. Karena Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dia memberi sedekah, dia jadi berkat, dia pelayanan, Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Kita enggak perlu koar-koar, Bapak Ibu Saudara. Aku sudah melayani, aku sudah gitar, aku sudah singer, aku sudah ngosek WC. Aku sudah bersihin jendela gereja. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara, di luar kita enggak perlu koar-koar. Karena Tuhan tahu. Tuhan mengingatnya, Bapak Ibu. Mari kita menjadi sungai yang dalam. Deep river flow in majestic silence. Tiba-tiba Tuhan beri sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan yang mengingat, Bapak Saudara. Tapi kalau kita koar-koar, manusia yang mencatat, manusia yang memuji, kita enggak dapat apa-apa. Kita lihat Yohanes 1 Samuel, Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan membawa kita ke hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita kehendaki, Bapak Ibu, supaya di situ kita belajar kehendaknya.
Kita belajar pimpinan Tuhan. Janji Tuhan kepada Daud, dia menjadi raja. Di Jumat malam Pastor Niko menyampaikan Daud diurapi Tuhan. Tapi seperti ini Bapak Saudara, bahwa kita lihat di 1 Samuel 22 ya. Raja tempatnya itu di mana? Di istana. Dikelilingi oleh pejabat-pejabat, dikelilingi oleh orang-orang penting. Ada fasilitas yang bagus-bagus Bapak Saudara. Itu raja seperti itu. Tapi kita lihat 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Di bahasa Inggris ditulis distress Bapak Ibu. Distress ini masalahnya membuat orang hampir stres. Bapak Saudara bisa lihat NASB, dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. 400 orang Bapak Saudara. Satu orang saja buat bingung, buat pusing. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau punya saudara, teman, punya seperti ini Bapak Saudara, pusing enggak? Punya saudara atau punya teman, kerabat terdekat satu saja Bapak Saudara. Di sini ada 3. Dalam kesukaran, dikejar-kejar piutang, sakit hati, komplit Bapak Saudara. Daud jadi pemimpinnya, 400 orang itu. Saya bayangkan hatinya Daud besarnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketua sel semangat. Amin. Tapi di sini nggak ada Bapak Saudara. Amin. Di sini semuanya sehat-sehat semua, waras semua. Daud ini jadi pemimpin Bapak Saudara. Jadi gembala, orang-orang seperti itu jumlahnya 400. Janjinya Tuhan jadi raja. Kalau Daud nggak percaya Tuhan, dia bisa kecewa Bapak Ibu. Seberapa sering Tuhan berjanji kepada kita, tapi sebaliknya yang terjadi. Tuhan berjanji berkat, kok hidupku pas-pasan Tuhan. Tuhan janjikan kesembuhan, kok masih sakit Tuhan. Tuhan janjikan posisi yang tinggi, kok posisiku rendah Tuhan. Tuhan menjanjikan kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa, kok jadi berkat bagi desa-desa Tuhan. Sebaliknya Bapak Saudara. Tetapi di situ Tuhan mau kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersihkan Bapak Saudara. Kitab Yohanes berkata, yang berbuah dibersihkan supaya makin banyak berbuah. Daud di sini dibersihkan Bapak Saudara. Hatinya dibersihkan supaya Daud enggak jadi seperti Saul. Karena Saul model yang salah. Pelari pertama, trailblazer yang salah. Nah, Tuhan berperkara dengan Daud supaya Daud enggak mengikuti jejak yang sama. Kenapa Tuhan membawa kita sebaliknya Bapak Ibu? Sepertinya bertolak belakang dengan janji Tuhan supaya kita enggak jadi model yang salah. Supaya di situ kita belajar takut akan Tuhan, belajar percaya, belajar sabar Bapak Ibu. Ini Daud harus sabar Bapak Saudara. Menghadapi 400 orang. Semuanya datang ke dia semua Bapak Saudara. Kalau semuanya orang-orang waras, enak Bapak Saudara. Ngomong nyambung. Ini sharing, ini katakanlah 400 dibagi 10 komsel Bapak Saudara. Ini semuanya bawa masalah semua, sakit hati, masalah Bapak Saudara, ekonomi Bapak Saudara. Daud Bapak Ibu, kalau hatinya nggak besar dia bisa ikut stres. Tapi kita lihat Daud berkemenangan. Daud sampai ke ketetapan Tuhan, sampai ke janji Tuhan. Mari kita sampai ke ketetapan Tuhan Bapak Ibu. Karena ini hanya perjalanan. Dan luar biasanya orang-orang ini jadi pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Jadi Daud tidak menyepelekan mereka. Daud tidak menyepelekan apa yang sedang dihadapi saat ini. Betul-betul Daud menggembalakan mereka Bapak Ibu. Dan Tuhan angkat Daud. Tuhan bawa Daud naik Bapak Saudara. Hidup kita akan dibawa Tuhan naik. Dari sedikit lepas sedikit kita akan naik Bapak Saudara. Amin. Di sini saya sangat terberkati ketika baca. Ini kan kita sering baca, tapi ketika saya baca lagi, luar biasa Daud. Kalau pendeta-pendeta ya Ariel teman-temannya calon-calon hamba Tuhan ditanya, mau nggak menggembalakan gereja ini, pasti jawabannya nggak mau. Tapi kalau mau nggak menggembalakan gereja isinya pengusaha-pengusaha,
punya uang, banyak yang mau Bapak Saudara. Tapi Daud di sini dengan rela hati melakukannya. Bapak Ibu, ketika Tuhan punya ketetapan dalam hidup kita, mari kita lakukan dengan rela hati. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, apapun itu. Mungkin saat itu kita nggak suka, itu nggak sesuai dengan kehendak kita, karena harus korban hati, korban perasaan, korban materi, korban waktu, korban banyak hal. Tetapi itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Yang dilakukan Daud tidak sia-sia. 400 orang ini jadi orang-orang yang menemani Daud di masa suka, di masa duka. Ketika dia dikejar oleh Absalom, ini yang menemani Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yonatan yang ikat janji aja nggak mau. Saya baca ikat janji Daud dengan Yonatan. Setelah ikat janji Bapak Ibu, Yonatan pulang ke rumahnya. Daud ke padang gurun. Yonatan aja nggak mau ngikutin Daud. Tapi orang-orang ini yang 400 orang ini setia kepada Daud. Ketika Daud susah, di situ orang-orang ini ada. Bahkan rela mati bagi Daud. Amin Bapak Ibu. Jadi perjalanan kita dalam Tuhan nggak sia-sia. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 3. Kejadian 40 ayat 1 sampai 3. Kejadian 40 ayat 1 sampai 3. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minum Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Bapak Ibu, Tuhan memegang kendali perjalanan hidup kita. Tuhan akan menempatkan orang-orang di perjalanan destiny kita Bapak Ibu, untuk menguatkan kita, untuk membentuk kita, untuk memoles kita Bapak Ibu Saudara. Ini juru minum dan juru roti. Salah satunya dipakai Tuhan untuk membawa Yusuf ke istana. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang seperti itu Bapak Saudara. Yang kita nggak sangka-sangka, kita nggak berpikir, kita nggak punya ekspektasi, tapi orang ini dipakai Tuhan mendorong kita masuk ke rencana Tuhan. Amin. Tuhan sudah menempatkan orang-orangnya Bapak Ibu. Kita boleh melewati jalan-jalan yang berliku-liku, tapi ada orang-orangnya Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Itulah sebabnya kenapa kita harus jadi pemain Bapak Ibu Saudara. Kata pemain ini luar biasa. Pemain ini dahsyat. Saya mendengar firman Rabu, firman Jumat malam, pemain ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam kegerakan Tuhan, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sia-sia, bahkan Cornelius saja yang bukan orang Yahudi, semuanya naik ke hadirat Tuhan. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil bagian di dalamnya. Kita bekerja di dalamnya Bapak Ibu. Cornelius Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah ikut gereja, tidak ada persekutuan, tidak pernah dengar firman. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kisah pasal 10. Dia mengajak sahabat-sahabatnya, dia mengajak handetaulannya, bukan handetaulan tapi di situ dikatakan saudara-saudara dan sahabat. Alkitab menulis banyak orang, dan semua orang yang datang mendengarkan Petrus dilawat Roh Kudus Bapak Ibu. Kita bisa mengajak orang Bapak Saudara untuk mesbah keluarga, untuk datang ke gereja ini, untuk ikut berdoa, untuk ikut ke sel. Ya mungkin nggak mau datang ke gereja, belum mau ikut ke sel. Tapi Cornelius ini punya hati supaya teman-teman dan sahabatnya mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita Bapak Saudara. Pewahyuan menyatakan tuaian banyak, tapi nggak ada yang menuai. Mungkin dari kita ngajak saja Bapak Ibu, orang ini bisa dilawat Tuhan. Orang ini bisa terima jamahan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Bapak Ibu. Di sini saya menggarisbawahi puji-pujian yang sia-sia. Mari kita tidak mencarinya Bapak Saudara, karena kalau yang kita lakukan ini supaya dipuji orang, supaya yang dilihat orang Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan itu sia-sia. Tapi biarlah apa yang kita lakukan ini Tuhan yang melihatnya. Tuhan yang senang, Tuhan yang berkenan di situ. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin Bapak Saudara. Mari kita memperhatikan kepentingan orang lain juga, dan terutama kepentingannya Tuhan. Tuhan mau berbuat apa Bapak Saudara?
bagi gereja ini, bagi hidup kita, mari kita perhatikan itu. Karena orang-orang yang bersama Tuhan, Bapak Ibu, orang-orang ini pada sampai akhirnya akan berdiri tegak dan berkemenangan. Mari bersemangat jadi pemain, bukan penonton. Tuhan berharap kita jadi pemain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita merenungkan kebenaran